bersama rekan kakak yang cantik jelita. Kakak-kakak di sini nanti akan memberikan informasi yang sangat penting kepada adik-adik semua. Baik, untuk memulai kita langsung saja nih masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Amelia Mariamedi mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri. Kepada Kak Amel dipersilakan. Baik, halo adik-adik semuanya. Perkenalkan nama kakak Amelia Mariamedi. Di sini kakak bakal jelasin jalur apa saja untuk masuk PTN. Jadi kalian pasti sudah sering dengar kata-kata seperti SNBP, SNBT, dan Mandiri. Tapi kalian tahu nggak sih apa perbedaan tiga kata tersebut? Oke, mari kita jelasin satu persatu. Yang pertama yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. SNBP adalah jalur seleksi tanpa tes, jadi berdasarkan nilai rapor dan prestasi kalian selama di sekolah. Syaratnya kalian harus masuk kuota yang direkomendasikan sekolah. Jadi kalian harus mempersiapkan nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. SNBP biasanya dibuka pada bulan Februari. Kalian tidak perlu tes, tetapi persaingannya sangat ketat karena hanya siswa terbaik yang direkomendasikan sekolah saja yang bisa daftar di jalur ini. Yang kedua yaitu SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. SNBT adalah jalur seleksi untuk seluruh siswa kelas 12 dan lulusan 3 tahun terakhir. Nama tesnya yaitu TKA, Tes Kemampuan Akademik, yang mengukur kemampuan literasi, penalaran, dan numerasi. SNBT dibuka pada bulan April hingga bulan Mei. Jalur ini memiliki paling banyak peminatnya, jadi kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, yang ketiga yaitu seleksi mandiri. Seleksi mandiri adalah seleksi yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Jadi setiap kampus itu memiliki aturan yang berbeda. Ada yang memakai hasil nilai SNBT, ada yang tes sendiri, dan juga ada yang memakai portofolio. Baik, sekian penjelasan dari kakak dan terima kasih. Wah, sangat informatif sekali ya adik-adik. Tepuk dulu dong untuk Kak Amel. Selanjutnya bakal ada penjelasan nih dari Kak Akila Balkis tentang persiapan dan strategi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kepada Kak Akila dipersilakan.
ya tipsnya. Selanjutnya bakalan ada penjelasan dari Kak Farida Aulia mengenai beasiswa dan biaya kuliah selama di perguruan tinggi negeri. Pada kakak dipersilahkan. Baik, di sini kembali sama aku Farida Aulia Arfa. Aku bakalan menjelasin tentang beasiswa dan biaya kuliah. Di sini ada nggak yang takut sama biaya kuliah karena kondisi ekonominya? Ada. Kalian gak perlu takut karena sekarang sudah banyak beasiswa yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama itu ada biaya kuliah di PTN. Nah, di PTN ini sistemnya itu UKT atau uang kuliah tunggal. Itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Jadi golongannya itu dimulai dari golongan yang paling bawah bisa juga gratis sampai golongan penuh. Jadi kalian gak usah takut soal biaya kuliah atau kondisi ekonomi kalian yang terbatas. Lalu ada yang kedua, beasiswa kuliah. Pasti kalian udah pernah dengar kan? Jadi KIP kuliah itu adalah beasiswa dari pemerintah untuk siswa berprestasi. Nah, ini nih banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fasilitas yang kalian dapatkan. Selanjutnya ada beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah ini adalah beasiswa dari pemerintah untuk siswa berprestasi, tetapi dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Manfaatnya ini sangat banyak sekali teman-teman, yaitu kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang gratis dan juga uang saku bulanan. Jika teman-teman mau mendaftarkan diri, bisa melalui websitenya, yaitu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Lalu yang ketiga ada beasiswa lainnya. Nah, selain KIP kuliah, ada juga beasiswa seperti beasiswa dari PTN itu sendiri, terus beasiswa LPDP untuk jenjang lanjut, terus ada juga beasiswa swasta atau BUMN, dan juga ada beasiswa untuk siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi kalian harus rajin-rajin mencari informasinya ya. Intinya jangan biarkan mimpi-mimpi kalian itu terhambat cuma karena kondisi ekonomi kalian yang terbatas. Nah, adik-adik, setelah kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri hebat kita tadi, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab singkat. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya ya. Saya Kak. Baik, kepada adik, silakan menyebutkan nama dan asal sekolahnya ya. Perkenalkan Kak, nama saya Laisa Ismail Terus, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Tapu. Nah, pertanyaan saya tadi kan ada dijelaskan oleh kakak pematerinya bahwasanya tentang beasiswa KIP kuliah. Apakah ketika berasal dari keluarga yang kurang mampu, apakah beasiswa KIP kuliah itu langsung kita dapatkan apa melalui proses ataupun tahapannya Kak? Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lexi. Pertanyaan selanjutnya boleh untuk adik-adik, silakan mengangkat tangannya. Saya ingin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Fizal Mutina Nabila dari MAN 1 Pekanbaru. Tadi kan ada disinggung tentang menyiapkan nilai dari kelas 10 untuk jalur SNBP. Nah, gimana kalau misalnya itu kami itu belum mempersiapkan dari
Sangat bagus sekali pertanyaannya. Mungkin adik-adik di sini juga masih banyak yang berpikiran seperti Hafizah tadi kan namanya. Nah, bisa saja pertanyaan tadi akan dijawab oleh pemateri kita. Baik, untuk pertanyaan terakhir boleh satu lagi. Saya Kak. Baik, silakan. Jadi perkenalkan nama saya Julia Gevani dari SMA 1 Pangkalan Kunci. Nah, jadi saya bertanya Kak, apa keuntungan PTN ini jika masuk dari jalur SNBP? Nggak bisa langsung otomatis dapat. Selain itu juga banyak sekali pendaftaran lain yang ikut seleksi tersebut. Tapi kalian jangan berkecil hati juga, kan masih banyak beasiswa lain yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian coba. Apakah adik dan si puas? Puas Kak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kakak akan menjelaskan pertanyaan dari Hafizah tadi kan tentang nah, jawabannya itu ya bisa sekali ya, karena jalur di PTN itu bukan hanya SNBP. Nah, tipsnya itu kalau misalnya kita baru ngerjainnya nih kelas 11 atau kelas 12 nih semangatnya, tetap kita lanjutkan aja, karena kan tadi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 kan nilai yang akan diambil. Tetapi pada saat jalur SNBP nanti, ketika kita masuk eligible nih, kita tetap belajar untuk SNBT, bisa maksimalkannya pada jalur SNBT maupun pada mandiri nanti. Belajar dengan konsisten, belajar apa saja subtes yang akan dipelajari nih di SNBT nantinya, seperti itu. Bagaimana? Hafizah Mukti? Baik, kakak akan menjawab pertanyaan dari adik Juliana. Keuntungan masuk PTN lewat jalur SNBP itu, kalian itu tidak perlu ikut tes karena sudah diseleksi lewat nilai rapor dan prestasi kalian selama di sekolah. Selain itu, siswa juga lebih tenang karena sudah diterima lebih awal. Nah, adik-adik, dari pertanyaan kalian tadi sudah dijawab oleh pemateri hebat kita. Semoga adik-adik dengan jawaban dari pemateri kita hari ini dapat menjawab semua pertanyaan adik-adik dan dapat dipahami ya. Nah, demikian dari kakak, saya kembalikan kepada moderator. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu adik-adik sekalian. Semoga kalian bisa diterima di PTN yang kalian inginkan. Amin. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.